Saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia sedang menghadapi musibah global akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Beberapa hasil studi atau riset sangat mengejutkan tentang manusia, lingkungan, dan penyakit menular. Ketiga hal ini menghantar kita pada satu pertanyaan, pandemi COVID-19 siapa yang salah? Atau pantaskah menyampaikan pertanyaan seperti ini di tengah persoalan yang pelik ini? Nonton video ini sampai selesai setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama Atta Hatam TV. Sebelum kita menjawab pertanyaan COVID-19 siapa yang salah, mari kita renungkan sama-sama bahwa manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai tugas serta fungsi masing-masing. Atau dengan kata lain bahwa seluruh makhluk hidup di bumi adalah satu sistem yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, ketika salah satunya rusak atau punah, maka sistem alam sedang dan sudah terganggu. Mengenai sistem alam, Harold Turner memperkenalkan paradigma jaring laba-laba sebagai falsafah hidup yang bercorak kosmis. Mari kita bandingkan dengan tubuh kita. Ketika salah satu anggota tubuh kita sakit, maka kita tidak dapat beraktivitas secara maksimal. Halnya alam, ketika salah satu unsurnya rusak atau mati, maka alam tidak dapat berperan secara maksimal. Kenyataan ini sangat jelas dalam kehidupan kita, seperti polusi udara, musim tidak menentu, musim kering berkepanjangan, atau curah hujan berlebihan pada musim hujan, dan lain-lain sebagainya. Hal seperti ini sudah terjadi di negeri kita. Yang kita kenal sekarang adalah perubahan iklim. Indonesia sebagai negara agraris tentu sangat rentan dengan perubahan iklim ini. Mulai dari kurangnya hasil panen, biota laut menurun, beberapa satwa liar terancam punah, dan lain-lain sebagainya. Salah satu bukti perubahan iklim di Indonesia juga adalah kebakaran hutan yang terjadi tahun 2015 silam. Hutan Indonesia merupakan jenis hutan tropis yang selalu basah dan lembab sehingga sulit terbakar secara alami. Namun akibat perubahan iklim, pada tahun 2015 itu terjadi kebakaran hutan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang telah menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektar. Oleh berbagai tindakan manusia yang merusak alam atau ekologi, kita sedang berada pada bumi yang sedang menjerit. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menulis begini, "Saudari ini sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah ditimbulkan padanya. Karena tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Tuhan di dalamnya. Kita bahkan berpikir bahwa kitalah pemilik dan penguasanya yang berhak untuk menjarahnya. Kekerasan yang ada dalam hati kita tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, air, udara, dan pada semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, bumi terbebani dan hancur. Kita lupa bahwa kita sendiri dibentuk dari debu tanah. Tubuh kita tersusun dari partikel-partikel bumi. Kita menghirup udaranya dan dihidupkan serta disegarkan oleh airnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan penyakit, lebih khusus penyakit menular? Menjawab hal ini, mari kita simak beberapa pernyataan para ahli yang berhasil dihimpun oleh Atta Hatam TV. Sebagai pengantar bahwa ahli satwa liar sebagaimana dilansir oleh klasika.kompas.id pada tanggal 17 April 2020, bahwa para ahli sudah memperingatkan supaya jangan merusak ekosistem asli satwa dan mengkonsumsinya. Karena kita belum tahu apa saja yang mereka bawa. Misalnya kelelawar, diketahui menjadi inang setidaknya 60 virus.
termasuk coronavirus. Dan mereka biasanya tinggal di gua-gua. Ketika merusak dan mengkonsumsi satwa liar berarti sama saja membuka dan memperlemah benteng pertahanan manusia. David Quammen meringkas siklus dan penyebab munculnya banyak penyakit. Virus, bakteri, serta kuman kehilangan tempat tinggal akibat hutan dan alam yang dirusaki oleh manusia untuk keperluan hidup maupun urusan lainnya. Mereka lantas mencari inang baru, dan itu adalah tubuh manusia. Lalu Keith Jones DKK menemukan bahwa selama tahun 1940 sampai 2004 ditemukan kurang lebih 335 jenis penyakit baru. 75% berasal dari satwa liar. Lalu Agung Wardana, dosen Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sebagaimana yang dilansir oleh mongabai.co.id pada tanggal 11 Mei tahun 2020 mengatakan bahwa COVID-19 merupakan zoonosis atau penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke manusia. Lalu penyakit satwa yang berpindah ke manusia, kemunculannya penanda adanya masalah antara manusia dengan alam. Hal terpenting adalah kita melihat COVID-19 dalam kaitannya dengan hukum lingkungan. Hukum yang mengatur relasi manusia dan lingkungan, termasuk hubungannya antara manusia dengan satwa liar. Salah satu kekhawatiran yang muncul dari lembaga internasional yang mengurusi program lingkungan adalah penyakit zoonosis. Pada abad ke-20 telah terjadi peningkatan drastis penyakit menular. Sekitar 75% merupakan penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan. Zoonosis datang berkaitan erat dengan perubahan lingkungan atau gangguan ekologis, serta rusaknya habitat satwa liar itu sendiri. Bill Stephen dan kawan-kawan menyebutkan bahwa perubahan lingkungan hidup global adalah penanda masuknya bumi pada area antroposen dan manusia sebagai agen utama yang merubah sistem bumi secara signifikan. Selanjutnya mari kita simak beberapa artikel atau pernyataan yang berhasil dihimpun oleh Atta Hatam TV. Lalu, apa yang kita lakukan? Membaca dan memperhatikan bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa manusia dan lingkungannya mempunyai relasi yang kuat dan saling membutuhkan dalam mempertahankan hidup dan kehidupan. Bumi bukanlah pelengkap atau makhluk hidup lain bukanlah pelengkap hidup manusia. Tetapi semuanya mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Alam mempunyai fungsi vital dalam menghidupi dirinya dan makhluk lain termasuk manusia. Begitupun ciptaan lainnya atau makhluk-makhluk lainnya di bumi. Oleh karena itu, mari kita renung kembali tentang cara pandang kita terhadap alam, tentang cara kita bertindak kepada lingkungan. Kondisi saat ini mengundang kita untuk melihat lingkungan sebagai sesuatu yang vital dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Coba kita bayangkan, kalau bumi mengalami kekeringan, manusia tidak dapat mengkonsumsi air,
termasuk makhluk lainnya. Kalau manusia mengalami sakit, hal itu hanya dirasakan oleh individu itu sendiri. Tetapi ketika bumi yang sakit, maka berdampak fatal pada seluruh makhluk hidup. Lalu menjawab pertanyaan pada judul video ini, COVID-19 siapa yang salah? Kita semua berhak menjawabnya dan merenungkannya. Atau mari kita diskusi melalui kolom komentar di bawah ini. Sekarang, bukan saatnya saling menyalahkan, tetapi sama-sama mencari solusi untuk bumi kita yang lebih baik. Untuk mengobati luka-luka bumi. Sekecil apapun tindakan kita untuk mengobati luka-luka bumi, sangat berarti untuk masa depan bumi. Rumah kita, rumah seluruh makhluk hidup, dan rumah seluruh manusia setiap generasi. Mari kita membuat zaman kita diingat dalam sejarah, karena bangkitnya penghormatan baru terhadap hidup, karena tekad dan kuat untuk mencapai keberlanjutan, karena peningkatan perjuangan demi keadilan dan perdamaian, dan karena perayaan kehidupan yang penuh sukacita. Demikian ajakan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Kita semua berharap dan berdoa agar COVID-19 cepat berlalu dan kita merenungkan tindakan-tindakan kita kepada lingkungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali segala kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan hidup. Sekarang trennya adalah perubahan iklim. Maka dibutuhkan juga adalah konsensus untuk gerakan global untuk memulihkan bumi yang lebih baik. Itu mulai dari lingkungan kita masing-masing. Alam yang indah tidak akan pernah pergi bila saja cinta itu tidak pergi. Ketidakadilan tidak akan pernah terjadi ketika keadilan tidak pernah lari dari nurani. Bumi yang indah dan mempesona hanya akan menjadi narasi bagi generasi bila nurani tidak berandil dalam memanfaatkan dan membaca potensi bumi. Terima kasih. Video ini adalah sekedar sharing, bukan untuk menggurui. Mari kita berdiskusi untuk bumi kita yang lebih baik. Salam lestari. Terima kasih, seiring doa dan harapan, semoga COVID-19 cepatlah berlalu, dan mari kita sama-sama mengobati luka-luka bumi dengan cara kita masing-masing.